Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Rinaldi dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertatap maya dalam video pembelajaran pada kali ini. Saya mengingatkan untuk semuanya selalu tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan karena keadaan masih dalam keadaan pandemi. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dengan pembahasan materi mengenai sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, adapun pembahasan atau pokok bahasan dari materi persamaan linier 3 variabel ini yaitu ada pengertian sistem persamaan linier 3 variabel dan juga metode penyelesaiannya. Adapun metode penyelesaian pada sistem persamaan linier 3 variabel ini yaitu ada substitusi, eliminasi, dan gabungan dari substitusi dan eliminasi. Ada sedikit motivasi dari seorang seniman. Ada dua kutipan. Yang pertama, benar dan salah tentu ada. Tegakkanlah segitiga, pada alas ada dua sudut. Ada sudut benar dan sudut salah. Nah, di kehidupan ini tentunya banyak ya. Jadi ada sudut, ada salah, ada benar. Nah, kutipan kedua, tidak tersenyum lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya, ini mengajarkan kita untuk selalu ramah terhadap orang lain seperti itu. Ini sedikit motivasi dari Bapak Sujiwo Tejo. Nah, untuk selanjutnya kita langsung saja kepada materi. Nah, untuk adapun materi prasyarat dari pembahasan kita kali ini yaitu persamaan linier 1 variabel dan sistem persamaan linier 2 variabel. Jadi untuk mempermudah kita dalam mempelajari SPLTP itu lebih mudah jika kita sudah memahami dua konsep ini. Nah, langsung saja kepada pengertian dari sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, SPLTP terdiri dari beberapa buah persamaan linier, yaitu dengan 3 variabel. Jadi maksudnya sistem di sini itu beberapa persamaan dari 3 variabel. Misalkan X, Y, Z itu yang disebut variabel. Jadi untuk sistem persamaan linier 3 variabel yaitu sistem persamaan yang terdiri dari beberapa persamaan linier 3 variabel, seperti itulah lebih singkatnya. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel itu sendiri yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Jadi untuk ini dinamakan persamaan linier 3 variabel. Nah, variabelnya itu X, Y, dan Z. Sedangkan A, B, C, dan D itu disebut A disebut koefisien dari X, B disebut koefisien dari Y, C disebut koefisien dari Z, dan D itu biasanya nilai konstanta. Berarti untuk sistem lebih dari satu persamaan. Biasanya untuk persamaan linier 3 variabel itu ada tiga persamaan. Nah, di sini jelaskan, bisa dibaca ya, A, B, C dan merupakan bilangan dir. Tapi A, B, dan C tidak boleh semuanya 0. Seperti itu. Nah, nilainya bisa dibaca sendiri. Nah, sebuah nilai X, Y, Z merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel jika dan hanya jika nilai dari X, Y, dan Z tersebut memenuhi dari ketiga persamaan linier 3 variabel tersebut. Jadi untuk X dan Y dan Z itu memenuhi himpunan penyelesaian jika memenuhi atau masuk ke dalam ketiga persamaan yang ada. Nah, adapun metode-metode penyelesaian dari SPLTP ini, yang pertama ada metode substitusi. Nah, ini bisa dibaca, metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel
dari persamaan ke persamaan lainnya sampai diperoleh nilai dari persamaan linear 3 variabel tersebut. Jadi intinya ini disubstitusikan, misalkan dimisalkan salah satu variabel, kemudian kita substitusikan ke persamaan lainnya seperti itu. Nah, ini ya untuk langkah-langkahnya. Seperti ini ada 5 langkah. Yang pertama, menentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana, yaitu memiliki koefisien 1 atau 0. Itu nyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Contohnya variabel x dinyatakan dalam variabel y atau z. Ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPL-TEPI sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini kenapa SPL-DP ini menjadi prasyarat, karena pada SPL-TEPI itu sangat dibutuhkan atau sangat dipentingkan mengenai pemahaman dari SPL-DP tersebut. Makanya disebut materi prasyarat. Kemudian tentukan penyelesaian SPL-DP yang diperoleh pada langkah ketiga, dan yang terakhir tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Nah, sekarang ada contoh soal dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini. Nah, ini persamaannya. Bagaimana? Nah, untuk cara substitusi tadi disubstitusikan. Jadi kita dimisalkan salah satu variabelnya. Nah, kita dapat mengubah persamaan 1 menjadi persamaan 4. Maksudnya menjadi persamaan, kan tadi ada tiga persamaan. Nah, ketika di z sama dengan kan, atau variabel z-nya itu dalam x dan y, maka itu kita sebut persamaan 4. Kemudian kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, ini persamaan 2-nya. Lalu nilai z-nya kita ganti atau kita substitusikan dari persamaan 4 ini. Nah, ini z disubstitusikan, lalu dioperasikan. Setelah dioperasikan kita menemukan bahwa y sama dengan negatif 3. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mensubstitusikan persamaan 4 tersebut ke persamaan 3. Nah, yang tadi ke persamaan 2, lalu kita untuk selanjutnya itu ke persamaan 3. Sama konsepnya seperti tadi. Z-nya diganti atau disubstitusikan nilai dari z ini. Itu nanti hasilnya seperti ini. Dioperasikan, menghasilkan x sama dengan negatif 5. Nah, kan kita sudah mendapatkan nilai x dan y. Nilai x itu negatif 5 dan y sama dengan negatif 3. Nah, kita dapat memasukkan ke persamaan 4 atau mensubstitusikan nilai x dan y ini ke persamaan 4. Nah, kan ini persamaan 4-nya ya. X sama dengan negatif x. Z sama dengan negatif X dikurangi Y dikurangi 6. Karena X dan Y sudah diketahui, tinggal disubstitusikan. Seperti ini. Lalu dioperasikan, menghasilkan Z sama dengan 2. Nah, jadi kita mendapatkan himpunan penyelesaian X, Y, dan Z-nya itu negatif 5, negatif 3, dan 2. Nah, ini yang disebut himpunan penyelesaian dari SPL-TEPI. Nah, itu menggunakan cara substitusi. Nah, yang kedua adalah metode eliminasi. Nah, metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan cara menghilangkan atau mengeliminasi ya salah satu variabel pada dua buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa satu buah variabel. Seperti itu. Lalu metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linear 3 variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang karena tiap langkah hanya dapat menghilangkan satu variabel saja. Diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Metode ini lebih mudah jika digabung dengan metode substitusi. Nah, untuk metode eliminasi ada beberapa langkah. Ini
bisa dibaca sendiri ya. Kurang jelas kita pindahkan. Nah, ada 5 langkah. Silahkan bisa di screenshot, nanti dipelajari lagi. Biar lebih paham, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini ada soalnya tentukan himpunan penyelesaian SPLTP-nya. Kan ini ada 3 persamaan, dan ini ada 3 variabel, berarti ini sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk cara eliminasi, itu mengeliminasi, nah yang pertama itu mengeliminasi variabel dari Z. Nah, karena ini nilai Z-nya, koefisien dari Z-nya itu 1 ya, dan kita karena beda ini nilainya, jadi kita tentukan agar menghasilkan 0, karena ini negatif dan ini positif. Untuk menghasilkan 0 berarti dijumlahkan, karena kita akan mengeliminasi nilai dari Z. Nah, ketika dijumlahkan menghasilkan 5x ditambah 5y sama dengan 40, atau bisa disederhanakan x tambah y sama dengan 8. Nah, ini kita sebut persamaan keempat. Nah, kemudian kalikan 2 pada persamaan 2 dan kalikan 1 pada persamaan 3 sehingga diperoleh. Nah, ini makan tadi mah sama ya, 1 1, sedangkan ini beda, ada 1 ada 2. Nah, kita kan akan mengeliminasi nilai Z, maka kita harus menyamakan nilai dari Z. Nah, solusinya itu ini dikalikan 2, persamaan ini dikalikan 1, menghasilkan ini dioperasikan. Karena ini sama-sama positif, berarti agar menghasilkan 0, ininya dikurang. Dioperasikan, menghasilkan 5x sama dengan 25. Kemudian x sama dengan 5. Nah, setelah mengetahui nilai x, kita substitusikan ke persamaan 4. X tambah Y sama dengan 8, kan yang tadi sebelumnya. Karena X-nya sama dengan 5, maka 5 ditambah Y sama dengan 8, menghasilkan Y sama dengan 3. Nah, substitusikan kembali nilai X dan Y pada persamaan 2, sehingga sebagai berikut. 3X ditambah 3Y tambah Z. Nah, nilai yang diketahui X dan Y-nya kita substitusikan menghasilkan X, Y, dan Z adalah 5, 3, dan negatif 1. Itu untuk cara eliminasi. Nah, untuk cara eliminasi itu kita harus mengetahui mana yang akan dieliminasinya. Jika sama, kita bisa langsung mengeliminasi, baik dikurang ataupun ditambah. Dikurang jika ininya sama positif, ditambah jika ininya berlainan. Itu. Nah, yang terakhir itu metode gabungan. Nah, metode gabungan maksudnya ini. Itu penyelesaian sistem persamaan linear dengan menggunakan metode gabungan atau campuran. Digabungkan antara metode substitusi dan eliminasi. Metode ini bisa dikerjakan dengan substitusi terlebih dahulu atau sebaliknya, bisa dengan eliminasi terlebih dahulu. Nah, ini merupakan cara yang direkomendasikan lah, lebih efisien dan efektif menurut saya. Langsung saja kita ke contoh soal, tidak beda jauh dengan yang tadi. Nah, sini tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel di bawah ini dengan menggunakan metode campuran. Nah, berarti kita pilih mau metode substitusi dulu atau campuran dulu. Kalau saya sih enaknya lebih ke metode eliminasi dulu. Nah, sini langkah pertama kita tentukan variabel mana yang akan kita eliminasi. Untuk mempermudah, lihat variabel yang paling sederhana dari ketiga SPLTP di atas. Variabel yang paling sederhana adalah Y, sehingga kita dapat mengeliminasi Y terlebih dahulu. Maka kita menyamakan koefisien masing-masing Y dari ketiga persamaan tersebut. Ini mah disekaligus-kan. Nah, ini kan Y. Nah, agar persamaan caranya seperti yang tadi.
Nah, agar ketiga koefisien Y sama, maka kita dapat kalikan persamaan pertama dan persamaan ketiga itu dengan 2, sedangkan persamaan kedua tetap dengan dikalikan 1. Prosesnya sebagai berikut. Nah, ini seperti tadi disamakan nilai Y-nya. Kemudian setelah koefisien Y ketiga persamaan sudah sama, maka langsung kita kurangkan atau jumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua dengan persamaan ketiga sedemikian rupa hingga variabel Y-nya hilang. Ini persamaan pertama dan persamaan kedua. Karena ini Y-nya berlainan, ini negatif ini positif, berarti dijumlahkan agar menghasilkan 0 Y-nya. Menghasilkan ini. Lalu yang persamaan pertama dan kedua dan ketiga dieliminasi, dikurang. Kenapa? Karena ini sama positif-positif, agar menjadi nilai berarti dikurang, menghasilkan persamaan ini. Nah, setelah itu kita dapat memperoleh SPLTP sebagai berikut. Nah, ini hasil dari ini hasil dari eliminasi ini. Nah, langkah selanjutnya kita substitusikan dari SPLTP yang tadi 4x ditambah 3z sama dengan 10, maka 4x sama dengan 10 dikurangi 3z. Lalu kita substitusikan persamaan tersebut, persamaan ini ke SPLTP kedua yang tadi. Itu 4x. Nah, 4x tambah 5z sama dengan 14. Ini disubstitusikan ke 4x. Nah, diganti 10 dikurangi 3z sama dengan ditambah 5z sama dengan 14. Maka dioperasikan menghasilkan z sama dengan 2. Gitu. Nah, kemudian untuk menentukan nilai x, kita substitusikan nilai z sama dengan 2 ke dalam salah satu sistem persamaan linear dua variabelnya. Misalkan 4x ditambah 3z, sehingga kita peroleh 4x ditambah 3z sama dengan 10. Maka dioperasikan menghasilkan x sama dengan 1. Kemudian langkah terakhir untuk menentukan nilai y-nya, kita substitusikan nilai x sama dengan 1 dan z sama dengan 2 ke dalam salah satu SPLTP tadi. Misalkan kepersamaan x negatif y ditambah 2z sama dengan 4, sehingga diperoleh seperti ini, dioperasikan y-nya sama dengan 1. Nah, dengan demikian kita peroleh nilai x sama dengan 1, y sama dengan 1, dan z-nya itu sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel di atas yaitu 1, 1, 2. Nah, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik dalam penyampaian materi ataupun dalam kata-kata yang saya lontarkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.